Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Ya, syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam saat teduh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita percaya bahwa semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, banyak hal yang sudah kita alami, banyak hal yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini. Karena itu mari saat ini kita kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan lewat saat teduh pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita memuji memuliakan Tuhan lewat kidung pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang takkan nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Syukurlah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur hanya layak kami persembahkan kepadamu. Karena kasih dan penyertaan-Mu senantiasa boleh terus kami alami, kami rasakan dalam kehidupan ini. Secara khusus di malam hari ini, bersama-sama sebelum kami mengakhiri segala kegiatan kami malam hari ini, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat-Mu. Biarlah senantiasa firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada malam hari ini, itu boleh senantiasa kami mengerti, kami pahami, terlebih boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami semua, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan hari ini, saya persiapkan dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi sebuah judul, Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api.
Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak kurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengar firman Tuhan dan memperlakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diberi sebuah tema, Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan memelihara hidupmu. Hari ini dunia sedang mengalami krisis di berbagai aspek kehidupan. Kesulitan terjadi di mana-mana dan terjadi di setiap kalangan masyarakat. Saat mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan tanpa kesulitan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah sebuah penyertaan-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Krisis atau masalah boleh saja datang dalam hidup kita, tetapi semua tergantung dengan respon kita. Lihatlah segala persoalan dengan sudut pandang Allah, maka kita pasti dapat melihat jalan keluar dari setiap masalah kita. Allah punya sudut pandang sendiri terhadap masalah kita. Apapun kemampuan yang kita punya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Nabi Elia dan janda di Sarfat. Bagaimana respon kita saat situasi darurat, saat masalah terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh Elia bersama dengan janda di Sarfat dalam bacaan kita. Mereka mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Tetapi kita melihat bagaimana kuasa dan karya Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Allah terus memelihara kehidupan mereka. Walaupun cara Allah memelihara hidup mereka tidak dapat kita selami dengan akal pikiran kita. Siapa yang pernah menduga bahwa janda yang ada di Sarfat bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia? Dari kekurangan yang ia miliki, Allah memakai dia secara luar biasa untuk menyatakan kasih
kasihnya menyatakan karyanya dalam kehidupan Elia. Demikian pun sebaliknya. Walaupun saat itu Elia mengalami pergumulan, Elia mengalami masalah, tetapi ia juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan janda yang ada di sana, bahkan menyatakan firman Tuhan kepada janda itu. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya melalui seorang janda. Keadaan perempuan itu sungguh sangat memprihatinkan. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Sisa sedikit bahan tersebut adalah bahan makanan terakhir yang akan diolah dan dimakan bersama dengan anaknya. Setelah itu dia pasrah pada apa yang akan terjadi pada dirinya dan anaknya. Perempuan tersebut sudah tidak punya harapan lagi selain kepada apa yang dimilikinya. Hanya sedikit bahan makananlah yang menjadi harapan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-13. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Elia meminta perempuan itu untuk membuatkan dia sepotong roti. Tentunya perempuan itu terus berpikir bagaimana mau membuatkan roti untuk orang lain, sedangkan untuk dirinya sendiri saja sangat pas-pasan. Tapi Elia mengatakan kepada perempuan itu untuk tidak takut, karena Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka hingga masa kelaparan tersebut berlalu. Janganlah takut atau khawatir atas apa yang sedang kita alami saat ini. Kekurangan atau masalah yang sedang kita alami harus kita jalani dengan hati yang tenang. Ketakutan atau kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Tetapi mari dengan tenang kita menjalani semuanya. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pergumulan ini. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena Dia bersama dengan kita. Pegang senantiasa janji Tuhan dalam kehidupan ini. Elia menyatakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hujan, sehingga kekeringan dan kelaparan akan berhenti. Janji ini menjadi pengharapan baru bagi perempuan tersebut. Walaupun keadaan masih tetap sama, tetapi tanpa keraguan sedikit pun, dia melakukan apa yang Elia perintahkan. Matanya memandang kepada janji Tuhan yang indah bagi kehidupannya dan bagi esok yang penuh harapan. Demikian pun dalam kehidupan kita. Keadaan yang kita alami mungkin belum berubah menjadi baik. Tetapi Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa ada hari esok yang penuh harapan bagi kehidupan kita. Dan Dia tidak akan pernah lalai menepati janjinya.
Oleh karena itu peganglah janji Tuhan dalam hati kita. Jangan pernah lepaskan apa yang telah Tuhan janjikan. Karena Dia tidak akan pernah terlambat menggenapi apa yang telah Dia firmankan bagi kita. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Ia melangkah dengan iman. Dikatakan lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perintah Elia untuk membuatkan roti terlebih dahulu bagi dia merupakan hal yang kelihatan tidak masuk akal. Tidak bisa kita terima secara logika. Sudah pasti itu tidak sesuai dengan hal yang Elia katakan. Tetapi perempuan janda itu tidak membantah apa yang Elia katakan. Dia tidak meragukan apa yang akan terjadi. Setelah ia mendengar janji Tuhan, dia langsung melakukan perintah Elia. Dia melakukannya dengan penuh keyakinan. Dia yakin bahwa Tuhan benar-benar ada dan akan melakukan hal yang baik bagi kehidupannya. Dan kita melihat keyakinan imannya membuahkan hasil. Tepung dan minyak yang dia miliki tidak berkurang sedikit pun. Walaupun untuk sekian lama digunakan untuk mencukupi kebutuhan bagi mereka bertiga. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan dalam berbagai masalah dalam kehidupan kita? Dalam keadaan kekurangan, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan doa yang belum dijawab, belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan dalam semua itu? Kita harus tetap mencari, kita harus tetap bekerja dan bahkan tetap berusaha. Tetap melakukan yang terbaik dan tetap konsisten dalam melakukan segala upaya. Lakukan semuanya dengan iman. Lakukan semuanya dengan penuh keyakinan. Lakukan semuanya dengan penuh pengharapan. Tuhan akan menyatakan kuasanya pada saat kita melangkah. Keadaan tidak akan berubah jika kita tidak mau melangkah dengan iman. Tetapi pada saat kita melangkah dengan iman, maka percaya kuasa Tuhan akan menyertai setiap langkah yang kita jalani. Dia akan memampukan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui semuanya. Dia juga yang akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Janganlah kita menyerah atas apa yang sedang kita alami. Semua yang terjadi merupakan ujian bagi kita untuk dapat lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengan meneladani perempuan janda di Sarfat, yaitu dengan tidak takut memegang janji Tuhan dan melangkah dengan iman, maka kita dapat berjalan lebih kuat lagi untuk meraih hari esok yang penuh harapan. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Ya, mari saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita kembali memuji memuliakan Tuhan lewat sebuah pujian, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan
Ya, mari bersama saat ini kita mengakhiri ibadah kita saat ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang boleh kami alami melalui saat teduh malam Badan Pekerja Sinode wilayah 4 Gereja Toraja pada malam hari ini. Firman-Mu sudah hadir menyapa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh nyata dalam kehidupan kami malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa terus memelihara kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau punya cara tersendiri untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan karya-Mu dalam kehidupan ini. Walaupun Tuhan, seringkali cara-Mu berkarya dalam kehidupan kami tidak dapat kami selami dengan akal pikiran kami. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan kejahatan dalam kehidupan kami. Tetapi senantiasa yang Kau rancangkan adalah sukacita bahkan damai sejahtera. Karena itu ajar kami Tuhan untuk senantiasa tidak takut, untuk senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan bahkan melangkah dalam iman. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama kami. Berkati firman-Mu ini biarlah senantiasa boleh terus menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di sorga, berkati apa yang boleh kami lakukan hari ini. Berkati semua yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau terus menyertai, memberkati dalam berbagai kehidupan masing-masing. Kami pun berdoa Tuhan secara khusus untuk Badan Pekerja Sinode wilayah 4 Gereja Toraja. Tuhan Kau terus perlengkapi setiap hamba-Mu yang Kau pakai di pelayanan ini Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerjakan pelayanan ini dengan baik dan bahkan kasih dan karya Tuhan boleh terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap hal yang kami alami, setiap hal yang menjadi pergumulan persoalan kami. Kiranya Engkau terus hadir, menopang menyertai kami dalam menghadapi semuanya. Biarlah kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan pengharapan, tetapi kami boleh terus berserah, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang malam ini Tuhan, secara khusus ketika kami mengistirahatkan tubuh kami, kiranya Engkau terus menyertai, memberkati kami, sehingga kami boleh terus merasakan kasih dan pertolongan Tuhan dalam peristirahatan yang akan kami alami malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.